Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video edukasi pembelajaran mengenai Islam dan evolusi. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Islam dan Sains. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Syarif Hidayatullah, SAG, MAG, MA. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, di antaranya saya Sabrina Aska Zakia, saya Lalu Hasan Maulana Aziz, dan saya Muhammad Iqbal Fakih. Baik, langsung ke latar belakang. Perkembangan sains dengan ilmu pengetahuan modern lainnya telah membawa manusia kepada berbagai penemuan dan teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan. Salah satu teori yang berpengaruh dan sering kali memunculkan perdebatan adalah teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap melalui proses seleksi alam. Teori ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan umat beragama, termasuk agama Islam. Kajian mengenai Islam dan evolusi menjadi sangat penting karena keduanya memiliki keterkaitan atau hubungan timbal balik, dalam arti kata memiliki titik temu dalam memahami teori-teori yang ada, terkhusus proses penciptaan makhluk hidup. Juga dapat membuka ruang dialog antara agama dan sains. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian Islam dan evolusi. Kemudian yang kedua, pandangan sains dan Islam terkait teori evolusi. Dan terakhir, pandangan sains dan Islam terkait asal-usul manusia. Baik, masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian Islam dan evolusi. Evolusi adalah proses perubahan atau perkembangan yang terjadi secara bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Dalam arti sempit, evolusi dipahami sebagai perubahan biologis makhluk hidup. Sementara dalam arti luas mencakup perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta aturan sosial yang mendorong perkembangan ilmu dan peradaban. Islam dan evolusi adalah kajian yang membahas hubungan antara ajaran Islam dengan konsep perubahan atau perkembangan tersebut, baik mengenai asal-usul kehidupan maupun perkembangan sains, pendidikan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang pandangan sains dan Islam terkait teori evolusi. Menurut teori evolusi, semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang bersama dan mengalami perubahan genetik dari waktu ke waktu. Proses evolusi terjadi melalui 2 mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan pewarisan sifat. Seleksi alam menyatakan bahwa individu dan sifat-sifat yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya. Pewarisan sifat menjelaskan bagaimana karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat berubah seiring waktu. Pandangan sains terkait teori evolusi. Teori evolusi dalam sains dijelaskan terutama melalui gagasan Charles Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Menurut Darwin, mutasi genetik yang muncul pada organisme dan nenek moyang yang sama memicu perubahan biologi secara bertahap hingga menghasilkan berbagai spesies. Teori ini pertama kali ia kemukakan dalam karyanya yang terkenal, yaitu On the Origin of Species, yang terbit pada tahun 1859. Secara historis, Darwin bukan tokoh pertama yang mengenalkan istilah evolusi ataupun gagasan mengenai proses evolusi. Keyakinan tentang adanya perubahan bertahap dalam makhluk hidup sudah hadir jauh sebelum masa Darwin. Pada periode filsafat Yunani kuno, para filsuf pagan telah mempertahankan gagasan tentang evolusi, meskipun penjelasannya masih bersifat legenda dan belum berbasis ilmu pengetahuan. Istilah evolusi pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer, seorang pemikir dari Derby, Inggris. Namun, penggunaan istilah tersebut oleh Spencer lebih bersifat filosofis. Ia memandang evolusi sebagai perkembangan masyarakat yang mengikuti hukum tertentu.
yaitu perubahan dari kondisi yang seragam menuju kondisi yang semakin beragam. Perkembangan ilmu pengetahuan membawa para ilmuwan pada pemahaman yang lebih luas tentang alam semesta. Immanuel Kant menyatakan bahwa dua hal yang paling mengagumkan bagi manusia adalah langit yang dipenuhi bintang dan hukum moral dalam diri manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Tanpa dasar iman, manusia sulit memahami keberadaan alam semesta. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, manusia dapat memahami bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah, sehingga secara sesuatu yang tampak berasal dari apa yang sebelumnya tidak terlihat. Tokoh pertama yang mengkaji evolusi secara ilmiah adalah Jean-Baptiste Lamarck, seorang ahli biologi dari Prancis. Lamarck berpendapat bahwa hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Contoh yang sering ia gunakan adalah jerapah yang memiliki leher panjang karena sering meraih daun di pohon tinggi. Pemanjangan leher ini menurut Lamarck diteruskan kepada generasi berikutnya. Setelah ilmu genetika dikembangkan oleh Gregor Mendel, teori Lamarck tidak lagi dapat dipertahankan. Darwin juga menolak gagasan Lamarck. Ia menjelaskan bahwa sejak awal memang terdapat variasi panjang leher dalam populasi jerapah. Individu berleher pendek gagal bersaing dalam memperoleh makanan, sehingga tidak mampu bertahan. Pada akhirnya, hanya jerapah berleher panjang yang dapat hidup dan berkembang biak, sesuai dengan prinsip survival of the fittest. Pemikiran Lamarck memberikan inspirasi bagi Darwin, yang kemudian mengembangkan teori evolusinya dalam The Origin of Species. Buku The Origin of Species merupakan hasil pengamatan panjang Darwin sejak perjalanannya di atas kapal HMS Beagle. Ia menyusun catatan, menalaah pengamatannya, dan kemudian merumuskannya menjadi sebuah karya ilmiah. Darwin mengaku tidak mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa. Namun, menurut Franz Magnus Suseno, Darwin akhirnya mempercepat publikasi karyanya setelah mengetahui bahwa A.R. Wallace mengembangkan teori seleksi alam yang serupa, sehingga ia mengkhawatirkan gagasannya dipublikasikan lebih dahulu oleh Wallace. Gagasan yang disampaikan Darwin dalam bukunya pada dasarnya masih berupa hipotesis yang belum sepenuhnya teruji. Hal ini terlihat dari pilihan katanya seperti mungkin dan saya duga. Andre Usong menegaskan bahwa teori Darwin masih berada pada tahap hipotesis yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Pandangan Islam terkait teori evolusi. Reaksi para pemikir awal Muslim terhadap teori evolusi menunjukkan ragam pandangan. Kita mengambil 3 tokoh sebagai rujukan dalam reaksi pemikir awal Muslim. Yang pertama datang dari Jamal al-Din al-Afghani yang dikenal sebagai salah satu figur penting dalam kebangkitan intelektual Islam. Pada tahun 1881, ia menulis sebuah karya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abduh dengan judul Al-Rad ala al-Dahriyin, sanggahan atas kaum materialis pada tahun 1885. Afghani menilai bahwa Darwin tidak mampu menjelaskan keragaman flora di hutan India melalui perspektif teori evolusi. Ia mempertanyakan bagaimana tanaman-tanaman tersebut dapat memiliki bentuk dan struktur yang berbeda, padahal semuanya menyerap air dan udara yang sama. Afghani juga menolak penjelasan Darwin yang menyatakan bahwa anjing pada awalnya memiliki tanduk, lalu kehilangan tanduk tersebut karena kebiasaan manusia kuno yang memotongnya. Afghani memberikan analogi bahwa umat Muslim dan Yahudi telah melakukan praktek sunat selama ribuan tahun, namun keturunan mereka tidak pernah terlahir dalam keadaan telah bersunat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan seperti itu tidak diwariskan secara biologis. Menurut Afghani, fakta tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa mekanisme evolusi dalam bentuk yang dijelaskan Darwin tidak sesuai dengan realitas. Reaksi kedua berasal dari Hussein Al-Jizr, seorang ulama dan intelektual yang pemikirannya turut memengaruhi pemikiran Islam di Indonesia. Dalam karyanya yang terkenal, Al-Risalah Al-Hamidiyah,
Al-Jizar memandang teori evolusi sebagai bagian dari arus pemikiran materialisme yang perlu dikritisi. Ia menilai bahwa teori tersebut masih berada pada tahap hipotesis sehingga tidak harus mengubah pemahaman tekstual terhadap Al-Quran. Sebagai teori ilmiah, evolusi masih terbuka terhadap penemuan bukti baru. Apabila di kemudian hari terdapat bukti yang lebih kuat, Al-Jizar membuka peluang untuk mencari titik temu antara teori tersebut dengan teks Al-Quran melalui pendekatan figuratif atau ta'wil. Dalam penjelasannya, ia merujuk Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 sebagai ayat yang dapat dipahami secara lebih luas dalam konteks pemahaman asal-usul kehidupan. Reaksi ketiga disampaikan oleh Abu al-Majd Muhammad Ridho al-Isfahani, seorang pemikir Syiah asal Irak, melalui karyanya Naqd Falsafah Darwin, kritik atas Darwinisme. Pada dasarnya, Al-Isfahani tidak menolak teori evolusi sebagai penjelasan ilmiah selama teori tersebut didukung oleh data empiris dan penalaran yang rasional. Ia juga menegaskan bahwa Darwin, Lamarck, Spencer, Huxley, dan Wallace tetap memegang keyakinan spiritual tertentu sehingga mereka tidak dapat dianggap anti agama. Namun dalam pembahasan mengenai manusia, Al-Isfahani bersikap kritis. Ia menyoroti hipotesis Darwin bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama berdasarkan kemiripan anatomi tubuh. Sebagai tanggapan, Al-Isfahani mengutip pandangan Imam Ja'far al-Sadiq dan Ikhwan al-Safah yang pernah menyampaikan pendapat serupa. Ia menyimpulkan bahwa kemiripan antara dua makhluk tidak otomatis menunjukkan bahwa keduanya berasal dari proses evolusi yang sama. Dalam banyak kasus, terdapat hewan dan tumbuhan yang saling menyerupai namun memiliki hakikat yang berbeda. Melalui berbagai penjelasannya, Al-Isfahani menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar teori evolusi tidak menghilangkan peran Tuhan dalam penciptaan. Beragam respon intelektual muslim kontemporer terhadap teori evolusi dapat dikelompokkan dalam 3 corak utama. Corak pertama adalah kreasionis, yaitu kelompok yang menolak teori evolusi Darwin sepenuhnya dan berpegang kuat pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran terkait penciptaan. Tokoh yang terkenal dalam kelompok ini adalah Harun Yahya. Para pendukung corak ini berupaya menunjukkan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan secara langsung oleh Tuhan tanpa melalui proses evolusi bertahap. Corak kedua adalah apologetis, yaitu pandangan yang tidak menolak adanya evolusi pada hewan, namun menegaskan bahwa manusia memiliki posisi istimewa yang tidak dapat dijelaskan melalui proses evolusi biologis. Tokoh yang menonjol dalam corak ini adalah Syekh Ramlan Al-Buti. Sebelum menguraikan kritiknya terhadap teori evolusi, Al-Buti mengemukakan beberapa premis teologis yang mengenai manusia yang menurutnya bersumber dari Al-Quran dan wajib diyakini oleh umat Islam. Ia memandang teori evolusi tentang asal-usul manusia sebagai hipotesis yang belum didukung oleh bukti kuat. Al-Buti juga menyampaikan kritik terhadap berbagai aliran evolusionisme, mulai dari Lamarckisme, Darwinisme, hingga Neo-Darwinisme, dan menolak penerapannya terhadap manusia. Pada bagian akhir penjelasannya, Al-Buti memberikan ruang bagi penelitian ilmiah mengenai kemungkinan evolusi pada hewan selama hal tersebut tidak diterapkan untuk menjelaskan asal-usul manusia. Ia menyatakan bahwa indikasi mengenai perubahan dalam dunia hewan dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Corak ketiga adalah liberal, yaitu kelompok intelektual yang menerima teori evolusi secara menyeluruh baik pada hewan maupun manusia dengan pendekatan teistik. Kelompok ini berusaha memahami evolusi sebagai mekanisme ciptaan Tuhan. Fenomena ini menarik karena jika kelompok kreasionis menggunakan Al-Quran untuk menolak evolusi, kelompok liberal justru menggunakannya untuk mendukung teori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak menyatakan dukungan atau penolakan eksplisit terhadap evolusi. Perbedaan pendapat yang muncul disebabkan oleh ragam tafsir terhadap teks kitab suci. Salah satu tokoh yang mewakili corak ini adalah Dr. Rashid Abdul Wadud melalui karyanya Phenomena of Nature
and the Quran. Ia menjelaskan asal-usul kehidupan melalui pendekatan evolusioner dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam penjelasannya, manusia dipandang sebagai hasil dari proses evolusi biologis yang berawal dari evolusi kimiawi. Kehidupan bermula dari terbentuknya sel hidup melalui kombinasi unsur kimia di bumi. Sel hidup ini menjadi titik awal perjalanan evolusi yang pada akhirnya menghasilkan manusia. Abdullah dan mengutip Quran Surat. Untuk mendukung pandangan tersebut, ia juga menekankan peran air sebagai elemen penting bagi kehidupan sesuai dengan Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Dengan demikian, gabungan antara air dan unsur anorganis dipahami sebagai landasan terciptanya kehidupan sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 2. Baik, selanjutnya pandangan sains dan Islam terkait asal-usul manusia. Eksistensi manusia dalam perspektif sains dipahami sebagai hasil dari proses evaluasi yang panjang dan kompleks. Dalam teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki nenek moyang yang sama dan berkembang melalui proses seleksi alam. Pemahaman mengenai evolusi sering keliru ditafsirkan, seolah-olah Darwin menyatakan bahwa manusia berasal langsung dari kera. Penafsiran tersebut tidak tepat. Dalam bukunya The Origin of Species, Darwin menjelaskan perjalanan panjang perubahan organisme dalam jutaan tahun akibat tekanan lingkungan. Teori evolusi juga dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari kajian biologi secara keseluruhan. Bila ditinjau dari ilmu biologi modern, manusia tidak berasal dari kera, namun berada dalam kelompok taksonomi yang sama, yaitu Kingdom Animalia, kelas mamalia, dan ordo Primata. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan kera memiliki garis keturunan evolusioner yang berdekatan, sehingga terdapat sejumlah kemiriman biologis. Dengan demikian, eksistensi manusia dalam perspektif sains merupakan rangkaian proses evolusi yang dipengaruhi oleh perubahan genetik dan dinamika lingkungan selama jutaan tahun. Pandangan Islam terkait eksistensi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lain seperti malaikat, jin, tumbuhan, dan hewan. Keistimewaan yang diberikan kepada manusia adalah akal dan pikiran yang menjadi dasar pembeda antara manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan keistimewaan inilah manusia diberi amanah untuk menjalankan peran yang telah ditetapkan oleh Allah. Tertulis di dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 14, Allah menciptakan manusia melalui beberapa tingkatan-tingkatan keadaan. Di antaranya, pada Quran Surah Al-Insan ayat 1-2 dijelaskan kita diciptakan pada sesuatu yang belum disebut. Dalam arti kata, asal-usul penciptaan manusia dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada. Kemudian pada Quran Surah As-Sajdah ayat 7 dijelaskan kita diciptakan dari saripati tanah. Dan pada Quran Surah As-Sajdah ayat 8 dijelaskan kita diciptakan dari saripati air yang hina, yaitu nutfah. Pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-13 dijelaskan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nutfah yang kemudian tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian pada Quran Surah At-Tariq ayat 5-7, setelah terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita, maka pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 menjelaskan, jadilah segumpal darah, menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang. Kemudian pada Quran Surah Ali Imran ayat 6, dan terbentuklah kamu di dalam rahim. Pada Quran Surah Al-Infitar ayat 7-8, lalu menyempurnakan susunan tubuhmu, terbentuklah hal itu di dalam rahim menjadi bentuk yang dikehendaki. Kemudian dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 9 dijelaskan bahwasanya disempurnakanlah dirimu dengan meniupkan roh ke dalam tubuh menjadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Singkatnya begitulah proses penciptaan manusia yang sudah tercantum atau termaktub di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pembahasan mengenai Islam dan evolusi menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bersifat kompleks dan tidak dapat disederhanakan dalam kerangka penolakan atau penerimaan mutlak. Evolusi dalam perspektif sains dipahami sebagai proses perubahan biologis yang berlangsung secara bertahap melalui mekanisme seleksi alam dan pewarisan sifat. Teori ini berkembang melalui kontribusi para ilmuwan seperti Lamarck, Darwin, Wallace, dan tokoh-tokoh setelahnya.
serta terus mengalami penyempurnaan seiring kemajuan dari ilmu genetika dan biologi modern. Dalam pandangan Islam, evolusi dipahami secara lebih luas sebagai sunnatullah, yakni hukum perubahan dan perkembangan yang berlaku di alam semesta. Para pemikir muslim sejak abad ke-19 telah merespons teori evolusi dengan beragam pendekatan, mulai dari penolakan kritis, sikap kehati-hatian ilmiah, hingga upaya integrasi antara evolusi dan keyakinan teistik keragaman. Respons tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang dialog dengan sains, selama prinsip ketuhanan dan wahyu tetap menjadi landasan utama. Terkait asal-usul manusia, sains memandang manusia sebagai bagian dari proses evolusi panjang dengan kedekatan biologis terhadap makhluk lain dalam kelompok primata. Sementara itu, Islam menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan berupa akal, ruh, dan tanggung jawab moral. Al-Quran menggambarkan proses penciptaan manusia melalui tahapan-tahapan biologis hingga peniupan ruh yang menegaskan dimensi material sekaligus spiritual dalam eksistensi manusia. Baik, sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.